Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wulan dari Saat akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang percaya pada Tuhan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita berjumpa dengan seseorang dan kita tanyakan apa dia percaya pada Tuhan, itu hampir semua jawabannya ya percaya sama Tuhan gitu Pak Paul ya. Tetapi sebenarnya apa makna dari percaya itu sendiri Pak? Sesungguhnya apa sih makna pernyataan tersebut? Ada 3 yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita mengakui bahwa ada Tuhan dalam hidup ini, dan bahwa Dialah yang menciptakan dan mengatur alam semesta beserta kehidupannya. Jadi yang saya maksud adalah waktu kita berkata percaya pada Tuhan, yang pertama kita sebetulnya sedang lontarkan atau serukan adalah bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri. Ada Tuhan yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta ini. Nah, kenapa saya tekankan hal ini? Sebab memang ada orang di dunia ini yang enggak mempunyai persepsi yang sama. Mereka justru beranggapan tidak ada Tuhan dalam kehidupan ini, bahwa semuanya itu terjadi melalui sebuah proses yang disebut evolusi. Dan manusia bebas menentukan nasibnya, pilihannya, yang namanya pertanggungjawaban setelah meninggal dunia. Tidak ada yang namanya kehidupan setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini pun juga tidak ada. Ya, jadi firman Tuhan di Mazmur 24 ayat pertama berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, waktu kita berkata kita percaya Tuhan, bukan saja kita berkata bahwa Tuhan yang menciptakan dalam semesta beserta isinya, tapi kita juga berkata bahwa Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Artinya ini, Pak Gunawan, artinya adalah Tuhan bukanlah Tuhan yang menciptakan kemudian membiarkan ciptaannya hidup sendiri tanpa pengaturannya, tanpa keterlibatannya. Ternyata Alkitab menceritakan bahwa Tuhan sebagai pencipta adalah Tuhan yang sangat mau terlibat di dalam kehidupan manusia. Misalkan di Mazmur 113, 5 dan 6 berkata, siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Artinya, meskipun Tuhan pun ada di tempat yang tinggi di sorga, tapi dia juga melihat ke bumi. Dia tidak saja melihat ke langit, yang menandakan bahwa dia adalah Allah yang terlibat di dalam kehidupan manusia. Ada lagi, ini hal yang penting. Sebab di dunia ada juga sebagian orang yang mempunyai pandangan yang berbeda. Mereka berkata bahwa ada Tuhan. Betul. Namun Tuhan itu tidak terlibat di dalam kehidupan manusia. Tuhan sebagai pencipta, ya oke, kami percaya. Tapi setelah menciptakan, Tuhan membiarkan manusia dan alam ciptaannya untuk hidup sendiri, sesuai dengan garis yang telah ditentukan dari awal itu. Tapi Tuhan tidak terlibat sama sekali. Nah, Alkitab menegaskan bahwa Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita. Nah Pak Paul, kalau ada orang yang sebagian bisa percaya, bisa enggak, lalu yang sebagian mengakui keterlibatan Tuhan, yang satu enggak, itu kenapa Pak Paul bisa gitu? Salah satu yang memang berpengaruh besar sekali terhadap pandangan-pandangan ini ialah ilmu pengetahuan. Sebab mulai dari
teori Darwin yang dicetuskan oleh Charles Darwin, manusia mulailah meragukan bahwa sebetulnya alam semesta ini nih mungkin sekali tidak diciptakan oleh Tuhan. Nah, sebetulnya sebelum Darwin, hal-hal seperti ini mulai diangkat ya. Mulai mencuat pada zaman yang disebut zaman pencerahan. Nah, di zaman itulah orang-orang di Eropa mulai mempertanyakan iman Kristiani yang dipeluknya. Apakah memang seperti yang dikatakan oleh Alkitab? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mulai muncul secara kritis ini tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebenaran Kristiani, akhirnya dibawa dan benar-benar menjadi sangat besar, mencapai puncaknya pada waktu Darwin mengeluarkan bukunya yang sangat terkenal itu The Origin of Species. Dan dari situlah makin banyak orang yang berpandangan bahwa iya ya, mungkin sekali dunia ini dan isinya tidak diciptakan oleh Tuhan. Misalkan itu. Tentang pandangan yang satunya yang tadi Pak Gunawan juga angkat, yaitu orang yang percaya ada Tuhan sebagai pencipta, tapi ya sudah, Tuhan membiarkan manusia berjalan sendiri. Nah, ini sebetulnya pandangan yang disebut agnostik. Kenapa orang bisa berpikiran begitu? Sebab mereka sekali lagi sebagian sangat rasional, sangat saintifik mungkin, dan mereka mengharapkan bukti yang lebih nyata akan keberadaan Tuhan. Atau ada orang yang sangat skeptik karena melihat kok Tuhan tidak bekerja dengan cara kasat mata, tidak bisa mereka saksikan. Kok hidup seperti ini? Mungkin sekali ada Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak terlibat, makanya terjadi ketidakadilan, kelaparan, dan apa sebagainya dalam hidup ini. Nah, dari hal-hal itulah muncul pandangan-pandangan yang berbeda. Yusuf sebagai seorang remaja dijual. Dan karena dijual, dia akhirnya ditempatkan sebagai seorang budak. Sudah bekerja baik-baik sebagai seorang budak, kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar, majikannya. Dan kemudian dia dipenjarakan. Nah, sebagai seorang anak yang biasa hidup di dalam kehangatan kasih ayahnya, tiba-tiba dia terlempar masuk ke sebuah tempat yang sangat asing di Mesir. Dan itu berlangsung bukan seminggu, bukan setahun, itu berlangsung bertahun-tahun. Itu sebabnya waktu saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf lagi, mereka tidak mengenali Yusuf. Karena sudah lama sekali. Karena sudah sangat lama sekali. Berarti memang ada rentang waktu yang panjang ya. Sebab kalau hanya mungkin 4-5 tahun sampai mungkin 10 tahun kita masih bisa mengenali orang. Kemungkinan berbelasan atau mungkin berpuluhan tahun kita baru bisa melupakan wajah seseorang karena nggak mengenalinya lagi. Jadi itu yang mungkin terjadi juga dengan Yusuf. Apa yang berkecamuk dalam diri Yusuf, terus terang memang tidak kita ketahui. Alkitab tidak mencatatnya. Tapi yang pasti adalah Yusuf ternyata nggak meninggalkan imannya. Dia tetap percaya bahwa ada Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan manusia. Buktinya apa? Buktinya adalah waktu dia diminta untuk menjelaskan mimpi Firaun, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi dia tidak mengeluarkan Tuhan dari kehidupannya. Dan dia tidak mengeluarkan Tuhan dari kehidupan manusia. Dia mempunyai 1001 alasan untuk mengatakan Tuhan tidak ada. Atau mengatakan, ya Tuhan ada, tapi Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan manusia. Iya, betul. Ternyata dia tidak melakukan keduanya. Dia tetap percaya ada Tuhan, dan dia tetap percaya Tuhan mengatur hidupnya. Maka, waktu dia diminta untuk menerjemahkan mimpi, dia lari kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan kita tahu sekali waktu ayahnya Yakub meninggal dunia, saudara-saudaranya datang kepada dia, memohon maaf dan sebagainya. Yusuf kembali lagi menegaskan bahwa engkau memang bermaksud jahat dengan cara menjual aku dan sebagainya. Tapi Tuhan bermaksud baik. Nah, jadi dari pernyataan Yusuf itu kita bisa simpulkan lagi, Yusuf adalah Yusuf yang sama. Dia adalah Yusuf yang tetap percaya Allah terlibat dalam kehidupannya. Nah, saya hanya bisa menyimpulkan dari bukti-bukti itu. Namun memang saya kira itulah yang terjadi. Dia tetap bisa berpegang pada keyakinannya itu. Kok bisa sampai dia
begitu kuat ya, tetap berpegang luar pada biasa. kenyataan ya, luar biasa seperti itu ya. Kenapa kok bisa begitu? Pada akhirnya memang saya kira ini tergantung pada kita. Apakah kita mau menyandarkan diri, percaya Tuhan terlibat, dan Tuhan masih peduli, ataukah memang kita akhirnya putus asa dan berkata Tuhan tidak lagi peduli. Memang saya kira akhirnya terpulang pada keputusan kita masing-masing. Ya memang banyak ada beberapa orang yang saya tahu itu yang sejak kecilnya itu memang sudah dipersiapkan untuk percaya, artinya ya diikutkan ke sekolah minggu, ikut kebaktian remaja segala. Tetapi pada waktu dia sudah dewasa, Pak Paul, karena mengalami banyak sekali kesulitan hidup ini, akhirnya dia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia meninggalkan imannya itu yang kelihatan kasat mata kita gitu, Pak Paul. Nah itu apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri orang itu? Saya kira banyak orang meninggalkan imannya karena kekecewaan yang sangat dalam. Lebih mudah buat kita berkata, ya kalaupun ada Tuhan, memang Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan manusia. Mungkin kita lebih bisa menerima kemalangan yang kita terima. Kalau kita percaya Tuhan terlibat dalam kehidupan manusia, terus kita harus mengalami kemalangan, tidak bisa tidak kita tidak akan bertanya, di manakah Tuhan? Waktu saya mengalami kemalangan itu. Nah, kalau kita tidak bisa menemukan jawabannya, saya takut pada akhirnya kita akan tergoda untuk berkata, ternyata kalaupun ada Tuhan, dia tidak terlibat dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya dia membiarkan saya mengalami musibah seperti itu. Jadi perlu iman. Memang tidak bisa kita melihatnya secara kasat mata. Kita tidak menemukan jawabannya yang konkret. Tapi dalam iman kita berkata, Tuhan tetap terlibat. Meskipun ini terjadi, Tuhan tetap terlibat. Nah, kenapa dia yang terlibat membiarkan ini terjadi? Itu jawaban yang tidak kita miliki. Dan mungkin hanya akan kita temukan setelah kita bertemu dengan Tuhan nanti. Ya, bukan cuma tidak terlibat itu, bahkan ada yang mengatakan itu Tuhan itu kok begitu kejamnya membiarkan saya harus mengalami ini semua. Nah, buat apa saya mesti percaya kepada Tuhan yang seperti itu? Ya? Saya kira itu reaksi yang alamiah dan mudah sekali keluar dari hati yang perih dan sakit karena kemalangan yang baru dideritanya. Akhirnya ya, kita berkata, Tuhan engkau kok kejam ya. Sebab kita berpikir kita sendiri tidak tega ya. Mengapakah Tuhan tega membiarkan itu terjadi? Iya, dan seolah-olah apa yang sudah diberikan oleh ibunya atau orang tuanya itu tidak berbekas sama sekali gitu, Pak Bos. Iya. Kadang itu yang terjadi. Sehingga kita melihat kok anak ini yang dibesarkan dalam keluarga Kristen, dari kecil ke gereja, ke sekolah minggu dan sebagainya, sekarang tiba-tiba hidup di luar Tuhan, sama sekali nggak lagi mengingat bahwa dia pernah menjadi seorang Kristen. Iya. Tuh. Pengertian percaya itu yang lain apa, Pak Bos? Yang lain adalah bahwa dia melindungi kita dari bahaya. Jadi waktu kita berkata percaya pada Tuhan, sebetulnya arti dari kata-kata itu juga adalah bahwa Tuhan melindungi kita. Firman Tuhan di Mazmur 112 ayat 7 berkata, Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, kenapa kok si pemazmur bisa berkata bahwa orang ini hatinya tetap, meskipun ada kabar celaka, dia tidak takut? Karena dia penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi perkataan percaya pada Tuhan juga mengandung makna sebetulnya kita tahu Tuhan melindungi kita. Kita percaya sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Ia akan sanggup menolong dan mengeluarkan kita dari masalah itu. Nah, kira-kira itu arti umumnya, Pak Gunawan. Iya. Pak, sorry. Maaf nih Pak Pol, saya kurang mengerti dengan penjelasan bagian kedua waktu Pak Pol katakan makna percaya pada Tuhan itu berarti juga percaya bahwa Dia melindungi kita dari bahaya. Dalam realita kehidupan sehari-hari kita juga tahu kan bahwa
banyak sekali, bukan sedikit gitu ya, anak-anak Tuhan yang mengalami kecelakaan atau hal-hal yang semirip itu begitu. Nah, rasanya nggak sinkron ya dengan penjelasan Papa. Apa Papa bisa berikan penjelasan lebih lanjut? Yang saya maksud adalah begini. Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang mengatakan Tuhan melindungi kita. Ya. Dan secara umum, atau kita bisa berkata pada umumnya, Tuhan melindungi anak-anaknya. Bukankah kalau kita tidak dilindungi Tuhan, seharusnya lah kita ini telah mendapatkan kecelakaan atau bencana yang jauh lebih banyak. Bukankah kita sendiri bisa berkata bahwa, aduh hampir saja. Hampir saja apa? Hampir saja terjadi bencana. Tapi kita lolos. Jadi banyak kali sebetulnya Tuhan meloloskan kita dari bencana. Nah, jadi apa yang terjadi tatkala kita terkena bencana? Tidak bisa tidak, kita harus berkata, memang itulah bencana yang Tuhan izinkan terjadi pada hidup kita. Memang itulah yang Tuhan tetapkan untuk kita. Nah, saya memberikan contoh ini ya dari Alkitab, yaitu Daniel. Ya, Daniel harus dibuang ke gua singa karena Daniel menolak untuk menyembah ilah yang lain. Nah, Tuhan melindungi Daniel dari gua singa. Tuhan melindungi juga rekan-rekan Daniel waktu dibuang ke dapur api. Iya. Tapi, nah ini yang tapinya. Tuhan membiarkan Rasul Yakobus mati di tangan Herodes. Tuhan membiarkan Stefanus juga mati, dirajam. Dan pada akhirnya kita tahu 11 dari 12 Rasul Tuhan mati secara mengenaskan karena iman mereka pada Yesus. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Waktu kita berkata Tuhan melindungi kita, itu benar-benar berarti bahwa 99,9% Tuhan melindungi kita dari mara bahaya yang seharusnya menimpa kita. Kalau yang 0,01% itu terjadi, itulah memang yang Tuhan izinkan terjadi karena memang Tuhan tetapkan itu harus terjadi pada diri kita. Nah, jadi sekarang pertanyaannya untuk kita adalah iman yang manakah yang akan kita peluk? Iman yang berkata Tuhan gak melindungi kita, atau iman yang berkata Tuhan melindungi kita? Kita mendasari iman kita pada yang 0,01% ataukah pada yang 99,9%? Nah, saya kira yang lebih masuk akal adalah kita mendasari iman kita pada yang 99,9% itu. Bahwa pada umumnya Tuhan melindungi kita. Hanya yang 0,01% itulah Tuhan mengizinkan bahaya atau bencana menimpa kita. Iya, di dalam bahaya itu pun kita masih bisa melihat bahwa ada sisi baiknya gitu Pak. Kalau orang bilang, ini ya dia tidak perlu lama-lama mengalami tekanan politik atau tekanan penderitaan dan sebagainya ya. Tuhan mengambil dia karena Tuhan mengasihi dia. Itu orang masih bisa melihat sisi itu Pak. Betul. Jadi saya berikan satu contoh Pak Gunawan supaya lebih jelas ya. Saya pribadi pernah mengalami 2 kejadian yang hampir merenggut nyawa saya. Pertama adalah waktu saya mendaki Gunung Salak. Belum lama ini saya membaca tentang kematian orang di Gunung Salak. Salah satunya adalah dituliskan karena tersesat di sana. Saya pernah tersesat di Gunung Salak. Tapi pada tengah malam itu akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman yang masih di lereng. Mereka mencari kami. Jadi saya tidak jadi mati. Saya ingin sekali tidur karena saya terlalu capek. Teman saya yang masih kuat berkata, jangan tidur, kamu bisa mati. Saya akhirnya pasangkan diri, nggak jadi tidur. Saya ikut teman-teman saya terus jalan. Kedua kali saya pernah berenang di danau dan hampir tenggelam karena kram. Kenapa Tuhan menyelamatkan saya? Karena memang Tuhan pada umumnya melindungi anak-anaknya. Namun akan ada waktu mungkin di mana Tuhan mengizinkan bencana itu datang kepada saya.
Dan waktu itu datang, memang kita harus terima itu sebagai porsi kita. Tapi itu nggak berarti Tuhan nggak melindungi kita. Bapak kalau tuh dengar seperti itu, bisa aja misalnya saya sebagai orang yang mengalami yang sebaliknya dari yang Papa alami. Kalau tadi Papa memberikan contoh konkret yang Papa pernah alami kan sungguh-sungguh mengalami perlindungan dari Tuhan secara nyata begitu ya. Misalnya saya mengalami kebalikannya, justru Tuhan izinkan hal yang buruk tanda kutip gitu ya, alami gitu. Nah pada saat itu rasanya mungkin saya akan berkata, wah, kenapa seperti itu ya? Nampaknya tidak adil. Nampaknya Tuhan lebih sayang pada Papa daripada saya, begitu. Ya, kasarnya seperti itu. Bagaimana ya mengimani Tuhan saat-saat seperti itu, begitu? Saya kira kita bisa memisahkan dua hal ini. Mengimani dan berkata sakit. Kita tetap bisa mengimani bahwa Tuhan melindungi kita. Daripada saat yang sama kita bisa berkata, Tuhan, pukulan ini terlalu menyakitkan. Maka Ayub sewaktu mengalami musibah yang begitu besar ya, yang dia katakan sangat jelas, yang kutakuti telah menimpaku. Rupanya yang dia takuti adalah bencana seperti yang dia alami itu, yaitu semua anaknya meninggal dunia, dan semua hartanya habis, dan semua kesehatannya habis. Dan dia katakan seperti itu. Jadi pukulan yang menyakitkan, tetap menyakitkan. Dan kita tetap masih bisa berkata, ya Tuhan, Kau terlibat. Dan Kau melindungi pada saat-saat yang lain. Saat inilah Engkau tidak melindungi. Dan saya nggak mengerti kenapa. Daripada saat-saat yang lain, Engkau tetap melindungi. Ya, wujud percaya yang lain itu seperti apa, Pak? Percaya pada Tuhan juga berarti bahwa kita tidak menggunakan cara manusia yang salah. Namun kita menggunakan cara Tuhan yang benar. Jadi artinya waktu kita berkata percaya pada Tuhan, artinya adalah kita nggak memakai cara kita. Kita mau memakai cara Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 18, 24-25 berkata, Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku. Di hadapan kita selalu terbentang dua pilihan, cara Tuhan atau cara saya. Nah, saya berikan satu contoh yang sangat real, yaitu Daud dikejar-kejar oleh Saul, dan pada suatu kesempatan dia bisa membunuh Saul. Sebetulnya terjadi dua kali. Tapi dua kalinya dia menolak membunuh Saul. Dan sangat jelas dia katakan, bagaimanakah saya membunuh orang yang Tuhan urapi. Dia tahu dia nggak boleh. Dia tahu tahta yang Tuhan janjikan akan Tuhan berikan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dia membunuh Saul. Meskipun dia bisa membela diri dan berkata, saya ini dikejar-kejar mau dibunuh, sekarang yang saya bunuh saja Saul. Dia punya alasan yang sangat kuat dan rakyat nggak akan menyalahkan dia. Namun toh Daud menolak untuk membunuh Saul. Dia meminta agar Tuhanlah yang menurunkan Saul, bukan dia. Jadi waktu kita berkata percaya pada Tuhan, artinya yang seharusnya kita lakukan adalah kita nggak lagi menggunakan cara manusia, tapi kita mau bersandar dan menantikan cara Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan cara manusia itu yang manusia pada umumnya melakukan gitu, Pak? Yang maksudnya adalah cara yang salah, cara yang berdosa. Ya, yang cara manusia pada umumnya lakukan belum tentu berdosa ya, tapi yang berdosa itulah. Ya, pernah ada itu Gideon itu Pak Paul ya, di Perjanjian Lama juga itu yang berperang hanya dengan jumlah tentaranya yang sedikit itu kan juga apa? Kalau dipikir secara akal kan tidak masuk akal gitu Pak Paul. Betul. Gideon membawa 32.000 orang untuk berperang melawan bangsa Midian dan Amalek. Tapi Tuhan meminta dia hanya menyisakan 300 orang. Nah, kalau dia membawa 32.000 orang, kita bisa bayangkan bangsa Midian dan Amalek itu jumlahnya ya puluhan ribu orang juga. Makanya dia membawa pasukan yang kira-kira setara. Sekarang hanya 300 melawan puluhan ribu tentara.
dan Tuhan memberikan kemenangan. Jadi Tuhan meminta kita memakai cara Dia. Nah, seorang yang percaya itu cirinya seperti apa, Pak Paul? Saya kira damai, Pak Gunawan. Orang yang percaya pada Tuhan, yang tahu Tuhan melindungi, yang tahu Tuhan terlibat dan mengatur segalanya, yang tahu bahwa Tuhan itu memang punya caranya yang ajaib, dia akan tenang, dia akan damai. Nah, ini yang penting, Pak Gunawan, sebab banyak orang mencari-cari damai, seolah damai itu sesuatu yang bisa ditemukan. Tidak. Damai adalah hasil dari relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi damai bukannya sesuatu yang berdiri sendiri yang kita bisa raih. Enggak. Damai itu adalah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dan intim yang penuh dengan keyakinan dan percaya. Nah, ini perkataan Tuhan itu sendiri. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi Tuhan yang memberikan damai. Kita nggak bisa mencarinya di mana-mana. Ya Pak Paul, sekalipun kita punya damai itu Pak Paul, kalau kita tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak damai lah, apakah damai kita itu terpengaruh? Seharusnya enggak. Jadi apapun situasi eksternal yang mengelilingi kita, kalau kita tahu ya Tuhan beserta kita, Dia mengatur segalanya, yang terjadi ya memang Tuhan izinkan, dan Dia melindungi kita, dan bahwa caranya lah cara yang paling ajaib. Sebetulnya kita tetap bisa berdamai. Bapak gimana membedakannya antara damai yang sesungguhnya dengan pasrah gitu ya, seperti dunia seringkali katakan sudah pasrahlah begitu. Memang mungkin guratan nasibmu seperti ini gitu. Saya kira bedanya adalah kalau pasrah seperti itu kita mengasumsikan ya Tuhan pasif. Tapi yang saya maksud sini adalah percaya Tuhan tetap aktif terlibat. Tuhan tetap bekerja. Meskipun kita nggak melihat hasil yang kita inginkan, Dia tetap bekerja. Dan Tuhan sendiri yang mendatangkan damai itu dalam hati kita ya. Betul. Tuhan itulah yang memberikan damainya. Ya, terima kasih Pak Paul juga Ibu Bulan. Satu perbincangan yang menarik. Saya percaya sekali semua orang mendambakan damai pada saat ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang percaya pada Tuhan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.